Halo Logistician, perkenalkan nama aku Minlog alias Mimin Logistik. Dalam video ini, Minlog akan menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menjadi importir di kawasan Indonesia. Sebelum kita memasuki tahapan dalam melakukan impor, tentunya kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia. Indonesia memiliki kawasan perdagangan bebas. Tata laksana impor dalam kawasan perdagangan bebas berbeda dengan tata laksana impor di wilayah Indonesia lainnya. Di dalam video ini, Minlog akan membahas secara spesifik mengenai tahapan pelaksanaan impor dalam kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas atau free trade zone adalah kawasan tertentu di mana diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perizinan, keimigrasian, dan ketenaga kerjaan. Secara lebih jelasnya, kawasan perdagangan bebas merupakan suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean. Indonesia memiliki 4 kawasan perdagangan bebas, yaitu Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Keempat kawasan ini mendapatkan fasilitas kepabeanan seperti pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut pajak PPh impor, dan pembebasan cukai. Nah, sekarang Minlog mau kasih tahu nih, bagaimana tahapan dalam mengimpor barang. Tahap pertama yang harus dilakukan ketika ingin melakukan impor adalah kamu sebagai importir memesan barang kepada eksportir. Selanjutnya, di tahap kedua, kamu akan melakukan negosiasi kepada pihak eksportir atas barang yang kamu pesan. Setelah melakukan diskusi dan negosiasi, maka akan menghasilkan sales contract, yaitu berupa kontrak persetujuan transaksi antara kamu sebagai importir dengan eksportir. Di dalam sales contract berisi beberapa hal, yaitu deskripsi barang, ketentuan harga, deskripsi kualitas barang, waktu pengiriman, ketentuan pembayaran, ketentuan packing, dan beberapa dokumen seperti bill of lading, invoice, measurement list, dan certificate of origin. Lalu, pada tahap ketiga, sebagai importir akan membuka letter of credit ke opening bank. Lalu, bagaimana ya cara kita sebagai importir untuk membuka letter of credit di opening bank? Caranya adalah importir datang langsung ke opening bank dan meminta kepada pihak bank untuk membuka letter of credit untuk dan atas nama penerima atau eksportir atau badan lain yang sah yang telah ditunjukkan oleh eksportir sesuai dengan syarat yang telah disepakati pada sales of contract. Apabila importir telah membuka letter of credit ke opening bank, maka tahap selanjutnya adalah opening bank akan meneruskan letter of credit tersebut kepada bank koresponden atau receiving bank yang berada di negara eksportir. Kemudian akan terbit letter of credit confirmation dari receiving bank yang nantinya receiving bank akan memberitahukan kepada pihak eksportir. Setelah pemberitahuan letter of credit kepada eksportir, maka eksportir akan menyerahkan dokumentasi hasil negosiasi dengan importir kepada receiving bank. Setelah receiving bank menerima dokumen dari pihak eksportir, receiving bank akan mengirim dokumen-dokumen tersebut kepada pihak opening bank. Nah, untuk dokumen-dokumen tersebut itu berupa pemberitahuan impor barang, invoice, packing list, bill of lading atau RW bill, advance payment atau letter of credit, dan polis asuransi. Lalu, terdapat beberapa dokumen tambahan yang diperlukan seperti Certificate of Origin, Certificate of Inspection, Certificate of Quality,
dan Manufacturers Quality Certificate. Setelah dokumen tersebut diterima oleh opening bank, maka opening bank akan meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak importir dan pihak importir tinggal menunggu barangnya tiba. Dalam pelaksanaan impor di kawasan Free Trade Zone, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Dalam melakukan impor ke dalam kawasan perdagangan bebas, kita perlu menyampaikan pemberitahuan pabean Free Trade Zone atau PPFTZ 01 kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. PPFTZ 01 dibuat oleh pengusaha yang memasukkan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas berdasarkan invoice, packing list, sales contract, faktur pajak, bill of lading atau RW bill, dan dokumen pelengkap lainnya. Setelah PPFTZ disampaikan, barang dari tempat lain dalam daerah pabean dibawa ke kawasan bebas dengan diberikan fasilitas berupa PPN tidak dipungut dan tidak dikenakan bea cukai. Pengawasan dan pengadministrasian barang tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya mengenai proses impor, Logistician bisa mengakses buku saku dengan scan barcode berikut ini atau bisa juga diakses menggunakan link berikut ini. Dan juga, Logistician dapat mengikuti sosial media kami di LPI Inbound untuk update-update informasi mengenai dunia logistik. Terima kasih dan sampai jumpa.